Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi presentasi spesial saya. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nafiah, dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan intelektual dan juga spiritual yang luar biasa. Dan kita tidak hanya akan membahas teks, tapi kita akan membedah ilmu di balik teks suci. Apa itu? Itu adalah ulumul Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Dr. Masrifah MSI. Dan saya akan merangkum 7 materi utama yang telah kita pelajari selama setengah semester ini. Mengapa kita butuh Ulumul Quran? Karena membaca Al-Quran tanpa ilmu pendukung itu ibarat kita menyelam ke samudera tanpa sebuah tabung oksigen. Kita akan melihat keindahannya, tapi mungkin kita tidak akan bertahan lama atau memahaminya secara mendalam. Dan mari kita mulai perjalanan ini satu demi satu dengan hati yang terbuka. Materi pertama kita adalah fondasi, yaitu pengertian, objek, dan juga ruang lingkup dari Ulumul Quran. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu Ulumul Quran? Jadi, secara bahasa, ulum itu adalah bentuk jamak dari ilm atau ilmu. Jadi, ini bukan hanya satu ilmu, tapi kumpulan ilmu-ilmu. Dan Quran itu ya Al-Quran. Secara istilah, Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik itu mulai dari turunnya Al-Quran, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaan tafsir, hingga mukjizatnya. Nah, objek utamanya jelas, yaitu Al-Quranul Karim. Namun, pembahasannya meluas ke berbagai aspek. Seperti asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat dalam Al-Quran, baik itu nasikh wa mansukh dan juga banyak hal lainnya. Nah, kenapa kita menyebutnya ulum? Karena Al-Quran itu multidimensi. Kita tidak bisa membedah Al-Quran hanya dengan ilmu bahasa saja, atau hanya dengan ilmu sejarah. Al-Quran itu adalah intan berlian yang setiap sisinya memancarkan cahaya yang berbeda tergantung dari sudut mana kita melihat Al-Quran. Nah, teman-teman, Al-Quran itu bukan sekedar bacaan ritual saat acara nikahan misalnya, atau acara kematian, atau di pengajian, tetapi Al-Quran itu adalah masdar al-awwal, yaitu sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Teman-teman, artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan juga ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran, dan juga Rasul, sunnahnya. Ayat ini teman-teman menegaskan bahwa otoritas tertinggi ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Segala persoalan hidup jika menemui jalan buntu, ya GPS utamanya adalah Al-Quran. Lalu, jika Al-Quran adalah sumber utama, apakah hadis tidak penting? Tentu penting teman-teman. Hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayah. Namun, Al-Quran memiliki sifat qat'i al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikannya itu sebagai konstitusi tertinggi bagi setiap umat muslim. Memasuki materi yang ketiga, teman-teman, mengapa sih kita harus belajar ulumul Quran? Mengapa tidak langsung baca tafsir saja? Sebagai umat muslim, sebagai pelajar pendidikan agama Islam. Jawabannya teman-teman, kita mempelajari ulumul Quran itu untuk menjaga kemurnian dari pemahaman kita. Tanpa ulumul Quran, seseorang rentan terjebak dalam penafsiran yang liberal atau tanpa batas, atau juga bisa disebut dengan radikal, yaitu tanpa konteks. Nah, Allah berfirman lagi teman-teman dalam Al-Quran surah Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kita bisa menganalisis dari kata liyadabbaru, teman-teman. Menurut proses berpikir mendalam, ulumul Quran adalah alat untuk tadabbur tersebut. Urgensinya adalah agar kita bisa membedakan mana ayat yang berlaku umum dan mana yang khusus untuk peristiwa tertentu, yaitu asbabun nuzul. Jadi, dalam proses menjalani hidup pun, teman-teman, kita tidak hanya hidup seenaknya saja, tapi kita memiliki hukum pasti dalam Islam, yaitu kita bisa mengambilnya dari Al-Quran. Mempelajari ulumul Quran ini penting agar hidup kita semakin terarah dan tidak berjalan di jalan yang sesat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang sangat emosional. Bagaimana wahyu turun? Wahyu tidak turun sekaligus dalam bentuk buku setebal 30 juz, tetapi ia turun secara berangsur-angsur atau tanjim. Namun, ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun secara langsung dari Allah pada malam Lailatul Qadar. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ada juga beberapa ayat lainnya yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah. Namun, ada juga berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita pelajari, yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu selanjutnya ada Quran Surah Al-Furqan ayat 32, yaitu Allah menjelaskan alasan Al-Quran turun berangsur-angsur, yaitu untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Quran Surah As-Surah ayat 51 menjelaskan cara Allah berbicara kepada manusia lewat wahyu, baik hijab atau utusan atau malaikat. Nah, teman-teman, inilah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menurunkan Al-Quran ini. Jadi, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsuran. Kemudian ada konsep wahyu di dalam Al-Quran. Pertama, ada wahyu insting, melalui insting. Ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Allah mewahyukan kepada lebah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah pada alam. Ada wahyu ilham, Quran surah Al-Qasas ayat 7, yaitu wahyu kepada ibunda Nabi Musa, bukan kenabian tapi ketenangan hati. Lalu ada juga wahyu isyarat. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Maryam ayat 11 melalui kisah Nabi Zakaria. Kemudian ada wahyu bisikan jahat. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112, yaitu bisikan syaitan. Jadi teman-teman, berdasarkan materi yang telah kita pelajari, ayat-ayat yang telah kita pahami, turunnya Al-Quran itu secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, menunjukkan sisi pedagogis atau pendidikan Allah kepada manusia. Nah, masyarakat Arab saat itu tidak dikagetkan. Masyarakat Arab saat itu tidak dikagetkan dengan aturan berat sekaligus, tapi dibimbing perlahan dari akidah menuju syariah. Jadi, alasan mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsuran itu karena untuk memudahkan manusia dalam memahami. Ya, kalau turun sekaligus, mungkin manusia akan begitu sulit untuk memahami makna, untuk mengamalkannya. Tetapi jika berangsur-angsuran, maka manusia lebih mudah memahami dan mengamalkannya. Juga Al-Quran itu turun berangsur-angsuran karena kebutuhan manusia sesuai konteks atau keadaan yang sedang terjadi pada masa itu, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, bagaimana sih Al-Quran sampai ke tangan kita dalam bentuk mushaf? Ini ada 3 fase besar. Pertama, terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Al-Quran dihafal dan ditulis di pelepah kurma, batu, dan juga tulang. Kemudian yang kedua, yaitu zaman Abu Bakar. Ini merupakan ide dari Umar bin Khattab karena banyak sekali penghafal Al-Quran gugur di perang Yamamah. Kemudian, pengumpulan pertama ini dilakukan oleh seorang tokoh yaitu Zaid bin Thabit. Kemudian yang ketiga ada zaman Utsman bin Affan.
ini terjadi perbedaan dialek, yaitu lugot yang tajam. Utsman menyatukannya dalam satu standar yang kita kenal, yaitu sebagai Rasm Utsmani. Nah, teman-teman, hadis yang terkait dengan penjelasan ini yaitu hadis riwayat Bukhari yang menceritakan bagaimana Zaid bin Sabit merasa memindahkan gunung lebih ringan daripada tugas dalam mengumpulkan Al-Quran. Nah, kodifikasi ini adalah bukti janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9 bahwa Dia sendiri yang menjaga Al-Quran. Melalui tangan para sahabat, otentisitas Al-Quran terjaga hingga titik komanya. Bahkan teman-teman, seorang penghafal Al-Quran tidak perlu merasa khawatir dengan hafalannya. Ia cukup bermurojaah dan mengamalkannya dan memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Allah senantiasa akan menjaga hafalan seorang penghafal Al-Quran. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan mengenai perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Ini adalah salah satu bab terpenting, membedakan ayat yang turun sebelum hijrah, bisa disebut juga dengan Makkiyah, dan sesudah hijrah, yaitu Madaniyah. Nah, jadi teman-teman, ada dua. Yang pertama Makkiyah. Makkiyah ini turun ketika sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Madaniyah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pertama yaitu Makkiyah. Ini berfokus pada tauhid, kiamat, dan juga kisah-kisah Nabi. Contohnya terdapat dalam Al-Quran Surah Qiyamah ayat 75, yaitu tentang hari kebangkitan, Quran Surah Al-A'raf, yaitu tentang heroik kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Lut, dan Syuaib. Tujuannya untuk menguatkan mental kaum muslimin yang ada di Mekah. Nah, ini itu terdapat dalam Quran Surah Al-A'rafnya ayat 59 sampai 93. Selanjutnya yaitu ayat Madaniyah. Ini berfokus pada hukum, sosial, dan politik. Ketentuan-ketentuan yang Allah berikan terdapat dalam ayat Al-Quran Madaniyah. Contohnya ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan. Lalu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 tentang izin berperang karena sudah memiliki negara atau kedaulatan. Dan juga masih banyak sekali Quran surahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Intinya dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, pembagian ini teman-teman bukan soal tempat saja, tapi soal tahapan dakwah. Di Mekah, Allah membangun akar atau iman. Di Madinah, Allah membangun batang dan juga buah, yaitu syariat dan sosial. Tanpa memahami ini, kita bisa salah menerapkan ayat perang di situasi damai ataupun sebaliknya. Lalu teman-teman yang terakhir yaitu ada keindahan bahasa Al-Quran. Kebahasaan dalam Al-Quran ini ada yang pertama yaitu lafaz, makna, dan juga kemudian balaghah. Nah, Al-Quran turun di tengah yang sangat memuja syair. Dan Al-Quran hadir menantang mereka dengan keindahan yang tak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, Al-Quran ini menggunakan diksi yang sangat presisi antara kata insan, bashar, dan annas saja memiliki makna yang sama teman-teman, yaitu apa? Manusia. Ini berbeda secara sosiologis dan juga biologis, dan inilah mukjizat intelektual terbesar Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, setelah kita menempuh perjalanan dari pengertian ulumul Quran hingga keindahan bahasanya, apa yang bisa kita simpulkan? Teman-teman, dalam 7 materi yang telah kita pelajari kemarin itu, ulumul Quran bukan sekedar materi kuliah kita sehari-hari. Ia adalah kacamata yang membuat kita melihat Al-Quran dengan lebih jernih. Ia juga mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama yang sangat ilmiah, terjaga sejarahnya dan juga indah bahasanya. Ada banyak sekali syair dan majaz atau diksi yang indah dalam kebahasaannya. Hikmah kita membaca Al-Quran juga kita bisa melantunkannya dengan indah, dengan berbagai murotal dan mujawad. Al-Quran juga bisa membuat hati kita tenang, hati kita menjadi lebih bersih, apalagi ketika kita memahami maknanya. Penting sekali kita memahami makna dan isi dalam Al-Quran. Kita tidak hanya membacanya saja atau kita tidak hanya membaca ayatnya
saja, membaca terjemahannya saja, tapi agar kita mendapatkan cahaya dari Al-Quran itu, kita harus memahami, mendalami maknanya. Nah, semoga penjelasan saya dalam tugas proyek video untuk UTS ini bisa menunjukkan bahwa saya tidak hanya menghafal, tapi benar-benar mencintai ilmu ini, yaitu ulumul Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita lebih sering lagi dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman semua menjadi lebih semangat dalam menambah hafalannya tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga memahaminya. Semangat terus belajar teman-teman, karena Al-Quran adalah samudra yang tak pernah kering ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UTS!